Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum mustami'in yarhamni warhamkumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita hingga kita mendapatkan di akhir 10 terakhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gobul di dalam amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin, ma'asyal mustami'in yarhamni warhamkumullah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan kita akan menyambut tanggal 1 di bulan Syawal, yang mana tanggal 1 di bulan Syawal tersebut kita akan merayakan Idul Fitri. Nah, di sini kita akan membahas sekelumit tata cara tentang salat Idul Fitri. Ma'asyal hadirin, kaum mustami'in yarhamni warhamkumullah. Salat Idul Fitri, ulama menjelaskan bahwasanya salat Idul Fitri itu hukumnya sunnah, bahkan adalah afdhalun nawafil, paling afdolnya salat-salat sunnah. Dan ada yang pendapat mengatakan salat tersebut hukumnya fardu kifayah. Bahkan menurut Imam Abi Hanifah, salat tersebut hukumnya wajib. Dan ada pun waktu di dalam menunaikan salat Idul Fitri, ulama mengatakan waktunya tersebut min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Fitri. Adapun waktunya tersebut boleh dilakukan dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Itu adalah waktu di dalam sunnah melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian ulama menjelaskan tentang kesunahan yang dilakukan di dalam merayakan Idul Fitri. Yang pertama di dalam sunnah-sunnah tersebut yaitu ta'khiruha ila an tartafi'a qadru rumhin, mengakhirkan di dalam mengerjakan salat tersebut hingga naik matahari tersebut sekadar rumuh, sekadar tombak, kurang lebih 16 menit. Ya, mungkin jam setengah 6, setengah 7 atau jam 7 sunnah kita mengakhirkan di dalam melakukan salat tersebut. Kemudian fi'luha bil masjid ini tasa'a, kita mengerjakan salat tersebut di masjid ketika masjid tersebut bisa menampung jamaah. Ketika masjid tersebut luas, maka di masjid afdol. Kalau tidak, maka di tempat yang lain itu boleh dilakukan salat Idul Fitri. Kemudian orang-orang yang haid juga disunahkan untuk berdiri di pintu-pintu masjid, di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Itu termasuk sunnah walaupun perempuan tersebut dalam keadaan haid. Kemudian disunahkan juga untuk memakmurkan malam Lailatul Id, Lailatul Idul Fitri atau Lailatul Idul Adha. Idul Fitri atau Idul Adha sama, disunahkan untuk kita memakmurkan malamnya tersebut dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di dalam kesunahan di dalam menjaga Idul Fitri hari raya yaitu al-ghuslu, mandi sebelum kita pergi di dalam melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, sunnah mandi. Dan masuknya waktu mandi tersebut min muntasifal lail, dari setengah malam. Jadi dari setengah malam sudah masuk kesunahan di dalam melakukan mandi sunnah di dalam Idul Fitri. Kemudian disunahkan juga bagi seseorang yang ingin menghadiri sholat Idul Fitri at-tatayyub wa tazayyun, berwangi-wangi, kemudian berhias. Bagi siapa? Bagi orang yang hadir, bagi orang yang tidak hadir, bagi anak kecil, bagi orang dewasa, bagi orang yang sholat atau tidak sholat. Karena kesunahan di dalam berhias dan memakai wewangian ini sunnah bagi setiap orang, secara umum disunahkan bagi setiap orang. Kemudian disunahkan juga untuk menghadiri sholat ini bagi orang lansia, nenek-nenek boleh juga menghadiri. Kemudian perempuan yang tidak mempunyai hay'ah, yang bisa memanggil syahwat lelaki,
perempuan yang biasa saja, kemudian nenek-nenek yang sudah lanjut usia boleh untuk menghadiri sholat Idul Fitri dengan catatan memakai baju-baju yang biasa saja. Tetapi ketika perempuan tersebut menarik perhatian para lelaki yang bukan mahram, maka diafdolkan, disunnahkan, dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya. Kemudian di antara sunnah-sunnah lagi al-bukur li ghairil imam, bersegera, bercepat-cepat untuk menghadiri sholat Idul Fitri ini selain imam. Adapun bagi imam disunnahkan untuk mengakhirkan datangnya tersebut hingga mendekati sholat. Kalau selain dari imam disunnahkan untuk bersegera menghadiri tempat sholat Idul Fitri. Kemudian di antara sunnah-sunnah lagi al-masyu ilaiha dhahaban, berjalan untuk melaksanakan sholat tersebut ke tempat sholat zahaban, dalam keadaan ketika pergi dalam keadaan berjalan. Disunahkan bagi orang yang ingin menghadiri, disunahkan dalam keadaan berjalan pergi ke tempat sholat tersebut. Kemudian ia memilih jalan pergi tersebut lebih jauh. Disunahkan untuk memilih jalan tersebut, yang jalan di dalam pergi tersebut jalannya lebih jauh dibanding dengan jalan pulang. Kenapa? Karena ulama mengatakan ketika pergi tersebut pahalanya lebih besar, didapatkan beda dengan jalan ketika pulang. Kemudian yang kedelapan di dalam sunnah-sunnah salat Idul Fitri, yaitu ta'jilu salat Idin Nahri fi awali waktiha. Ketika itu lebaran Idul Nahri atau Idul Adha disunahkan bersegera di dalam solatnya. Adapun solat untuk apa solat Idul Adha disunahkan untuk dipercepat, untuk dilaksanakan, beda dengan solat Idul Fitri. Solat Idul Adha dipercepat agar waktu untuk menyembelih lebih banyak. Tetapi solat Idul Fitri disunahkan untuk ditakhir, untuk diundur waktu tersebut dengan yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian di antara kesunahan lagi diakhirkan solat Idul Fitri ila antar tafi'a qadra rumhaini likai yattasi'u waktu ikhrajul fitrati qabla shalah. Adapun solat Idul Fitri disunnahkan untuk ditakhir, untuk diakhirkan sampai kurang lebih kadar 2 tombak, mungkin setengah jam, diperlambat solat Idul Fitri tersebut. Kenapa? Ulama mengatakan hikmahnya tersebut agar menjadi luas waktu untuk mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah sebelum sholat. Kemudian yang ke-10 di dalam kesunahan sholat Idul Fitri, al-fitru qabla sholatil Idul Fitri. Sunnah berbuka dari habis subuh tersebut. Seseorang tersebut ketika sebelum pergi untuk sholat Idul Fitri disunnahkan dia berbuka. Setelah terbitnya fajar disunahkan untuk berbuka sebelum pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Dan afdolnya seseorang tersebut memilih dengan kurma, witron, dengan hitungan ganjil. Likai yamtazu yaumul id amma qablahum bil mubadarati bil akli. Agar membedakan hari Id tersebut dengan yang sebelumnya. Sebelumnya Idul Fitri kita tahu ada puasa bulan Ramadan. Maka ketika dia hendak pergi tersebut disunahkan untuk membatalkan atau memakan sesuatu setelah fajar sebelum ia pergi ke sholat Idul Fitri. Kemudian ketika itu Idul Nahri atau lebaran Idul Adha, seseorang tersebut dianjurkan kebalikan dari Idul Fitri tersebut untuk menahan diri dari terbit fajar tersebut untuk tidak makan dan minum sampai sholat Idul Fitri, Idul Adha, baru ia makan dan minum. Kemudian itulah sekelumit sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam sholat Idul Fitri. Kemudian cara di dalam Idul Fitri, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat lebaran, tentu seseorang tersebut harus mengetahui cara di dalam kesunahan sholat tersebut agar sempurna di dalam mendapatkan amal tersebut dan amal tersebut diterima. Ma'asyiral hadirin kaum mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah.
adapun cara-cara salat Idul Fitri yaitu hiya rakaatani, salat tersebut hanyalah 2 rakaat. Yusannu fihima, disunnahkan di dalamnya. Yang pertama, an yukabbira fi rakaatil ula sab'a takbiratin yaqinan ba'da du'a istiftah wa ta'awudz. Yang pertama dari cara-cara salat Idul Fitri, hendaknya ia bertakbir, membaca takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali. Yaqinan, dengan yakin. 7 ini juga ulama mengatakan selain dari takbiratul ihram. Jadi seseorang tersebut ketika masuk dia takbir di dalam niat salat sunnah Idul Fitri, kemudian dia takbir lagi sebanyak 7 kali secara yakin di rakaat pertama, di antara doaul istiftah wa ta'awudz. Kemudian di rakaat kedua seseorang tersebut disunnahkan bertakbir, membaca takbir sebanyak 5 kali. Di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Kemudian di antara kesunahan di dalam salat Idul Fitri ini juga raf'ul yadain fiha, mengangkat tangan di dalam takbir-takbir tersebut. Jadi setiap takbir tersebut dia mengangkat tangan sama seperti takbiratul ihram, tetapi tidak masuk hitungan takbiratul ihram. Ya. Kemudian al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Al-jahru, mengangkat suaranya di dalam takbir-takbir tersebut bagi siapa? Bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid. Semua mengangkat suaranya ketika takbir. Di takbir yang pertama, di rakaat pertama ataupun di rakaat yang kedua. Kemudian cara-cara selanjutnya an yaqula baina kulli takbirataini al-baqiyatus shalihat. Hendaknya seseorang yang salat Idul Fitri tersebut mengucapkan di setiap takbir, di setiap 2 takbir tersebut, di setiap takbir seseorang tersebut membaca al-baqiyatus shalihat. Ya, apa al-baqiyatus shalihat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setiap takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir selanjutnya dibaca lagi al-baqiyatus shalihat hingga takbir-takbir, ya, hingga 7 takbir di pertama tersebut dan 5 takbir di rakaat yang kedua. Kemudian cara yang selanjutnya an yad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Hendaknya seseorang yang salat tersebut menaruh tangan kanannya tersebut di atas tangan kirinya, di bawah dadanya. Ya, setiap takbir tersebut Allahu akbar, ditaruh tangan kanannya tersebut di atas tangan kirinya, di bawah dadanya. Setiap 2 kali takbir Allahu akbar, setiap takbir ditaruh tangan Allahu akbar. Sunnahnya seseorang tersebut menaruh tangannya tersebut di bawah dadanya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian disunnahkan juga waslut takbirat bita'awudz. Ya, menyambung setiap takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, dengan membaca baqiyatus shalihat diteruskan tanpa memisah Allahu akbar kemudian diam, tidak. Tetapi seseorang tersebut dianjurkan di dalam tata cara salat Idul Fitri Allahu akbar, membaca takbir, membaca baqiyatus shalihat, kemudian dilanjutkan lagi sampai akhir. Kemudian an yaqra'a fihi ma suratai al-qaf waqtarabatis sa'ah. Ya, disunnahkan di dalam 2 rakaat tersebut, di rakaat pertama seseorang membaca suratul qaf, di rakaat kedua membaca surat iqtarabatis sa'ah. Ya, ketika seseorang tersebut melakukan sholat tersebut. Ketika seseorang tidak mau, boleh memilih juga di rakaat keduanya, rakaat pertama membaca suratul a'la, ya, kemudian kedua suratul ghasyiyah. Kemudian sunnah-sunnah ketika seseorang telah melakukan sholat Idul Fitri ini, disunnahkan setelah sholat tersebut melakukan khutbah, melaksanakan 2 khutbah. Secara umum, ya, ketika sholat Jumat, kita sering melakukan sholat Jumat, khutbahnya di awal, kemudian sholat. Tetapi di Idul Fitri ini, sholat dulu, kemudian khutbah.
Nah, sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam khutbah tersebut apa? Yang pertama disebutkan oleh ulama, yusannu idza kanatis shalah jama'atan an yakhutuba ba'da khutbataini ka khutbatai al-jum'ah. Disunnahkan ketika salat tersebut dilakukan secara berjamaah. Ketika salat tersebut dilakukan secara berjamaah, disunnahkan setelah salat tersebut seseorang mengadakan khutbah. Yang mana khutbah tersebut seperti dua khutbah di dalam salat Jumat. Fil arkan was sunan, di dalam rukun-rukunnya, di dalam sunnah-sunnahnya persis seperti seperti khutbah Jumat. Kal qiyam was satar, seperti berdiri, menutup aurat, suci dari dua hadas, kemudian duduk di kedua khutbah tersebut. Dilakukan sunnah yang setiap yang dianjurkan di dalam khutbah Jumat, maka disunnahkan di dalam khutbah Idul Fitri ini. Kemudian ketika seseorang tersebut salat dalam keadaan sendirian di rumahnya, salat sendirian, maka tidak disunnahkan untuk berkhutbah. Kemudian disunnahkan juga an yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil adzan fil jum'ah. Disunnahkan untuk duduk sebelum dua khutbah tersebut. Ketika habis salat, seseorang yang ingin berkhutbah duduk di sebelum kedua khutbahnya tersebut dengan duduk yang ringan, ya, sejenak duduk tersebut sekadar azan. Sebagaimana kita ketahui ketika khutbah salat Jumat, sebelum khutbah tersebut seseorang yang ingin khutbah dia menunggu, ya, selesai azan kemudian dia berkhutbah. Maka disunnahkan juga ketika Idul Fitri ini, salat Idul Fitri, seseorang tersebut sebelum ia memulai dua khutbahnya, dia duduk dulu sejenak sekadar azan, kemudian baru berkhutbah. Kemudian yang ketiga, di dalam kesunahan khutbah, an yukabbira fil iftitahil ula tis'an wila'an wa fi iftitahil tsaniyah sab'an wila'an. Disunnahkan dia bertakbir di khutbah yang pertama sebanyak 9 kali. Jadi alhamdulillah ketika dia membuka khutbah yang pertama, dia takbir sebanyak 9 kali wila'an berturut-turut. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Sebanyak 9 kali disunnahkan untuk bertakbir di khutbah pertama. Kemudian wa fil iftitahits tsaniyah sab'an wila'an. Di khutbah yang kedua, setelah dia menyelesaikan khutbah pertama, kemudian dia duduk, kemudian ketika ingin membuka khutbah yang kedua, seseorang tersebut sunnah membuka khutbah yang kedua tersebut dengan 7 kali takbir wila'an berturut-turut juga. Jadi Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira ila akhirih. Jadi di khutbah pertama seseorang tersebut membuka dengan 9 kali takbir secara berturut-turut. Di khutbah kedua seseorang tersebut membuka takbirnya tersebut, membuka khutbah keduanya tersebut dengan 7 kali takbir secara berturut-turut. Kemudian yang keempat, an yadhkura fihima ma yaliku bil hal. Seseorang tersebut disunahkan di dalam khutbah tersebut membahas sesuatu yang pantas, yang cocok dengan keadaan tersebut. Seperti apa? Fayata'arrad li ahkami zakatil fitri fi 'idihi wa li ahkamil udhiyah fi 'idiha. Ya, disunahkan seseorang tersebut membahas sesuai dengan keadaan. Ketika dalam keadaan salat Idul Fitri, maka seseorang tersebut disunahkan untuk membahas tentang zakat fitri, ya. Kemudian ketika dalam keadaan Idul Adha, maka seseorang tersebut membahas tentang udhiyah, tentang binatang kurban, tentang kesunahan kurban. Ma'asyal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Adapun lafaz yang kita disunahkan ketika di hari raya, kita memperbanyak membaca takbir. Apa lafaz tersebut? Di sini ulama menjelaskan lafaz di dalam takbir, ya, di dalam 2 Idul Fitri. Apa lafaz tersebut? Yusannu takbir bi raf'is saut. Disunahkan juga ketika seseorang tersebut
membaca takbir ini di 2 hari raya dengan mengangkat suara bagi laki-laki. Iya. Apa lafadznya tersebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah hadirin kaum mustami'in yarhamni warhamkumullah. Mungkin ini adalah sekelumit tentang tata cara yang disunnahkan di dalam melaksanakan Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa merayakan Idul Fitri ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di hari raya ini sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan maghfirah, orang-orang yang mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita baik di bulan Ramadan ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima zakat kita, menerima amal-amal baik kita di hari yang mulia ini, hari lebaran. Ma'asyaallah hadirin yarhamkumullah. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Ketika ada yang benar itu datang dari Allah, dan ketika ada yang salah itu keteledoran dari kami. Kami meminta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Hadza manaqulakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.